Saudara kita ke sorotan selanjutnya, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah dan kejelasan status karyawan di Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ricuhan bermula saat buruh mencoba menerobos masuk ke kompleks perusahaan pengolahan nikel di Marosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Lantaran tidak mendapat sambutan baik dari pihak manajemen, buruh lalu melakukan aksi perusakan pos security. Oke, setiap tahun mungkin kita akan melihat berita yang sama berulang-ulang, yaitu demo buruh yang selalu berakhir dengan ricuh. Sebenarnya bagaimana sih ceritanya setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional? Oke, mari kita bahas sedikit sejarahnya. Peringatan Hari Buruh Internasional. Sejarah gerakan buruh dapat ditelusuri pertama kali pada peristiwa insiden Haymarket di Amerika Serikat. Peristiwa ini bermula saat para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di kota Chicago, Amerika Serikat melakukan mogok kerja untuk menuntut pemotongan jam kerja yang sebelumnya bisa mencapai 18 jam menjadi hanya 8 jam dalam sehari. Puncak demonstrasi buruh ini terjadi tanggal 4 Mei 1886 di lapangan Haymarket. Saat itu ketika para buruh hendak membubarkan diri, terdengar ledakan bom di pihak kepolisian yang berjaga. Polisi kemudian membalas bom tersebut dengan tembakan langsung ke arah para buruh yang berdemo saat itu, mengakibatkan ratusan orang terluka dan tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Insiden Haymarket kemudian dijadikan sebagai sebuah momentum kebangkitan para buruh. Pada Kongres Sosialis Internasional saat itu, para buruh memutuskan tanggal 1 Mei dijadikan sebagai peringatan Hari Buruh Internasional. Jauh sebelum insiden Haymarket terjadi, sebenarnya permasalahan buruh itu sudah dimulai jauh sebelum itu, yaitu ketika muncul pertentangan yang sangat besar antara dua ideologi di dunia. Yang pertama nanti ada ideologi liberalisme, dan yang kedua nanti akan muncul ideologi sosialisme. Nah, mungkin teman-teman sedikit tahu dua ideologi itu dari peristiwa Perang Dingin ya, antara dua negara adidaya saat itu. Yang pertama ada Uni Soviet, dan juga yang kedua nanti ada Amerika Serikat. Nah, untuk masalah para buruh itu sudah jauh dimulai sejak awal munculnya liberalisme. Nah, nanti salah satu tokoh atau filsuf dari liberalisme yang bernama Adam Smith akan memunculkan sebuah ide sistem ekonomi yang sekarang kita kenal dengan nama sistem ekonomi kapitalisme. Nah, apa itu sistem ekonomi kapitalisme? Jadi dari ideologi liberalisme tadi yang berarti kebebasan, para borjuis atau para bangsawan ini beranggapan bahwa mereka itu bebas melakukan apa saja. Jadi kebebasan bagi mereka, para bangsawan. Nah, sistem ekonomi kapitalisme tadi itu berkeinginan atau bertujuan agar para bangsawan ini bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari alat-alat produksi yang mereka miliki. Nah, tapi dengan mengeluarkan biaya sesedikit mungkin. Nah, dengan biaya sesedikit mungkin ini tadi, bagaimana caranya bisa mencapai hal tersebut, yaitu dengan menekan gaji para buruh. Dalam hal ini kita sebut saja dengan kaum proletar. Jadi ada kaum borjuis dan juga ada kaum proletar. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi para buruh mendapatkan gaji yang sangat sedikit. Nah, inilah pertama kali muncul permasalahan yang selalu dibicarakan dalam demo para buruh tanggal 1 Mei biasanya, atau Hari Buruh Internasional. Nah, permasalahan mengenai gaji ini adalah permasalahan yang paling pokok, jadi kesejahteraan para buruh. Kemudian pada perkembangan berikutnya, para buruh juga mulai menyuarakan hak-hak yang lain, seperti hak jam kerja yang sebelumnya 18 jam, mereka ingin berubah menjadi 8 jam. Terus juga mereka ingin ada hari libur, terus juga tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Jadi kesejahteraan bagi para buruh. Nah, hal ini pasti bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme tadi. Kalau kapitalisme kan pengen supaya para pengusaha ini mendapatkan untung sebesar-besarnya, tapi dengan pengeluaran yang sesedikit mungkin. Nah, dengan dia memperhatikan kesejahteraan para buruh, otomatis kan akan lebih banyak lagi modal yang keluar, akan lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan para buruh. Pada perkembangan berikutnya, kritik-kritik yang dilakukan oleh para buruh nanti akan melahirkan sebuah sistem ideologi yang baru yang kita kenal dengan nama sosialisme. Jadi, kalau kita lihat di kapitalisme, liberal kapitalisme tadi, seluruh hak-hak kepemilikan alat produksi itu dimiliki oleh para pengusaha, dalam hal ini adalah para borjuis. Sedangkan di sistem ideologi kapitalisme, mereka berkeinginan supaya kepemilikan alat-alat produksi ini dimiliki bersama.
dimiliki bersama demi kepentingan bersama atau demi kepentingan para buruh. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang para buruh, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sosialisme, yang mana nanti dari sosialisme akan melahirkan komunisme. Nah, jadi kesimpulannya apakah para buruh itu sudah pasti komunisme? Atau apakah para buruh ini bisa kita katakan sebagai orang-orang yang menganut ideologi komunis atau sosialis? Ya tidak seperti itu juga. Jadi sebenarnya perjuangan para buruh itu ya tidak bisa kita lihat dari ideologi apa atau dari sistem ekonomi apa. Jadi yang mereka inginkan itu hanyalah bagaimana kesejahteraan bagi mereka. Ini adalah hak dasar ya, hak dasar bagi manusia yang mereka menginginkan kesejahteraan bagi mereka. Tapi hal ini akan selalu berbanding terbalik, yang mana para pengusaha pasti menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tapi dengan pengeluaran yang sesedikit mungkin. Oke, berbicara mengenai Indonesia, apakah Indonesia adalah negara yang menganut sistem ideologi sistem ekonomi kapitalis? Jawabannya iya. Kita adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Ada pihak-pihak swasta lah di Indonesia yang memiliki hak-hak terhadap alat-alat produksi. Nah, sedangkan di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, komunis, pasti seluruh alat-alat produksinya dimiliki oleh negara. Jadi ya seluruh sistem perekonomian dikendalikan oleh negara. Nah, hal ini yang terkadang menjadi permasalahan juga bagi negara yang menganut sistem ideologi sosialis komunis. Kenapa? Dengan kepemilikan alat-alat produksi yang dimiliki oleh negara tadi, tidak akan ada muncul kreativitas dari masyarakat, yang mana ekonomi itu juga selalu memerlukan kreativitas dari orang lain, atau dalam hal ini adalah pihak swasta untuk mengembangkan perekonomian. Makanya jarang sekali kita bisa melihat ada negara yang menganut sistem ideologi sosialis komunis menjadi negara yang maju. Oke, perjuangan buruh tidak akan pernah berakhir. Selalu mereka akan menuntut hak-hak yang lebih layak bagi mereka, hak-hak dasar mereka sebagai seorang pekerja. Panjang umur perjuangan. Semoga para buruh di Indonesia maupun di seluruh dunia mendapatkan hak yang layak bagi penghidupan mereka. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.